Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu sekali lagi, dunia bisa melawan kita, tapi Tuhan beserta dengan kita. Situasi bisa melawan kita, tapi Tuhan beserta dengan kita. Orang lain bisa melawan kita, tapi Dia beserta dengan kita. Itulah imanmu. Itulah iman orang percaya. Iman orang percaya bukan tadi karena dunia yang memilih, bukan karena kau kaya kau menyembah Dia, bukan karena kau tidak kaya kau menyembah Dia, bukan karena kau pintar kau percaya dengan Dia, bukan karena kita tidak pintar kita percaya dengan Dia. Tuhan katakan, iman adalah anugerah. Imanmu adalah anugerah. Sehingga apapun tadi yang terjadi dalam dunia, kau tahu bahwa Dia beserta denganmu. Apapun juga yang terjadi dengan keadaan, kau tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang menyelamatkanmu. Apapun yang terjadi dengan situasimu, kau tahu bahwa Dia mengasihimu. Kita lihat Roma 6 ayat 20, 20 dan 23. Tema bulan April. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu, saya mau ajar saat ini mengenai apa itu mengenai iman Kristen, apa itu logika daripada kekristenan. Kau tidak bisa hidup dengan logika kekristenan, mengatakan Kristen tapi logikamu ambil sendiri, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika logika kita ambil sendiri, maka itulah dikatakan logika kita adalah logika yang tidak kudus, dan logika kita tidak sampai kepada Tuhan. Banyak orang mengatakan, kenapa orang baik Alkitab katakan tidak bisa masuk surga? Karena logikamu kepada baik orang adalah logika dunia. Logika kita kepada orang yang baik adalah logika dunia. Tapi Tuhan kita menciptakan kita sempurna adanya. Dia bukan hanya bersandarkan kepada logika, bukan hanya tadi kepada mind ataupun jiwa, tapi ada roh di dalammu. Itu yang ditiupkan Tuhan, yang membuat kita hidup. Bapak Ibu, itu sebabnya Alkitab katakan kau bisa seperti hidup tapi kau mati. Karena apa? Tidak ada roh Tuhan di dalam diri kita. Kenapa perjanjian lama penuh dengan histori, sejarah yang sangat-sangat aneh? Sehingga orang banyak katakan, kenapa Tuhan membunuh orang? Kenapa orang saling membunuh? Kenapa orang Israel mati sampai 20.000, 15.000, 30.000? Apakah dia adalah Tuhan yang jahat? Bukan. Karena logika Alkitab, cara berpikir firman Tuhan, dia berbicara mengenai hidupmu bukan hanya tadi. Hidup kita bukan hanya tadi logika dalam dunia. Kenapa orang baik nggak masuk surga? Karena kebaikan kita seperti kain kotor. Kenapa? Bapak Ibu jangan sangka saya sebagai pendeta baik. Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan, nggak ada yang baik. Karena di dalam diri kita, siapa yang tahu?
Di dalam pikiran kita, siapa yang tahu? Ketika Tuhan melihatmu, Dia melihat sampai ke dalam hati. Kalau gitu gimana? Gak ada yang bisa tahan ketika mata Tuhan melihat kita. Oleh karena itu, jangan katakan orang baik harus masuk surga. Karena kebaikan yang tadi Tuhan katakan, itu masih jauh dari standar yang Tuhan mau. Kenapa kau yang mengatakan saat ini, mungkin kau katakan aku sudah baik-baik. Enggak. Kau enggak ada dalam baik-baik. Alkitab katakan, sebelum kau dimerdekakan, bahwa kau adalah hamba dosa. Hamba dosa, banyak orang enggak ngerti mengenai hamba. Kenapa? Katakan, itu zaman dulu. Sekarang enggak ada hamba-hambaan. Manusia itu nggak punya hamba. Yang paling gampang sekarang apa? Terikat kepada dosa. Terikat kepada dunia. Bapak Ibu, kita baru ya karena berpikir seminggu libur Bapak Ibu, akhirnya kita libur jalan-jalan aja. Ternyata memang kita jalan-jalan Bapak Ibu. Karena selama di sana jalan dulu sampai pegel kaki aja Bapak Ibu. Dilihat yang nggak pernah jalan, anak saya Immanuel katakan kita 13.000 langkah. Oh berarti bener jalan-jalan Bapak Ibu. Tiap hari jalan-jalan 13.000 langkah. Jalan ketika kita melihat membandingkan budaya, maka kita akan lihat Bapak Ibu, bahkan maaf saya katakan sesuatu yang kita jalan-jalannya deket-deket aja, hanya Malaysia, Singapura, yang sama, orang yang sama, logikanya bisa beda. Yang disangka baik bagi kita di sana tuh lain baiknya. Saya tanya mengenai kemacetan, saya paling terakhir ke Kuala Lumpur tahun 94, 30 tahun yang lalu. Pada saat itu saya udah melihat ada pembangunan yang bagus. Saya sampaikan karena saya kontraktor, saya katakan mudah-mudahan Jakarta juga memulai pembangunan seperti itu. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, 30 tahun untuk bisa membuktikan orang yang sama, suku ras yang sama, berbeda melihat kebaikan. Kita bukan ngomong politik, kita nggak ngomong apa, tapi coba datang ke Jakarta. Saya orang Jakarta, pusing Bapak Ibu. Di mana-mana macet, di mana-mana. Saya tanya, apakah sini macet? Ya macet, tapi jalan dia bilang. Orang yang sama, kebaikannya berbeda, hikmatnya yang beda. Dia tidak lebih hebat daripada kita. Kenapa dia bisa bikin jalan-jalan? Kenapa? Artinya kita tidak bisa buat jalan. Itu sebabnya saya katakan, kebaikanmu aja berbeda, kebaikan saya aja berbeda. Tapi apalagi Tuhan. Apa yang tidak kelihatan dalam diri kita, Dia tahu. Sekarang banyak orang terintimidasi. Apalagi orang Kristen, orang percaya terintimidasi dengan kepercayaan lain. Bahkan banyak pendeta, ini live streaming, tapi makin dipotong-potong, saya juga mau sampaikan mengenai hal ini. Terintimidasi dengan pejabat, terintimidasi dengan kepercayaan lain. Ketika saya disuruh doakan bupati, doakan dan lain orang-orang, saya katakan,
sama yang lain. Dia harus tahu bahwa saya adalah hamba Tuhan, pencipta langit dan bumi. Siapapun juga. Kalau orang gak rendah hati di hadapan kita, gak perlu kita doakan di hadapan Tuhan. Tapi saya sampaikan kepada beberapa orang, kamu rendah hati, Tuhan akan memakaimu. Dia berlutut, dia masuk sekarang. Dia bukan orang percaya, tapi banyak orang percaya. Wali kota aja, pendeta berdiri, padahal pendetanya wali kotanya mau didoakan. Antri, salaman. Bapak Ibu, sekali lagi, kebenaran Tuhan lebih dari hanya sekedar kebaikan manusia. Sehingga jangan katakan dia orang baik, dia harus masuk ke surga. Oleh karena itu kita berdoa supaya mereka masuk surga, karena ada kebenaran yang Tuhan lihat dalam diri kita, lebih daripada apa yang kita lihat. Dan masalahnya Alkitab katakan, engkau tidak bisa melepaskan dosamu. Sebaik-baikmu, sebaik-baik hidupmu, sebaik-baik pikiranmu, engkau tidak bisa melepaskan itu, dosa-dosamu. Begitu juga kita. Sebaik-baik kita, Bapak Ibu, belum tentu orang baik tiba-tiba diberkati. Banyak ajaran. Dulu waktu saya sering dengar ajaran-ajaran, saya mau ketawa. Ketika ada hamba Tuhan yang mengatakan, saya doakan proyeknya, tapi nanti perpuluhannya masuk ke gereja saya. Berkali-kali saya bilang, belum tentu, itu hanya kemungkinan. Menang kalah kemungkinan 50%. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Kau tidak bisa tadi. Saya tidak bisa masuk dalam tahta Tuhan. Kesempurnaan. Alkitab katakan, kenapa kau masuk surga? Karena surga itu sempurna. Kenapa dia berjumpa dengan dia adalah Tuhan yang sempurna. Gak mungkin Tuhan yang sempurna berjumpa dengan kita yang tidak sempurna. Kalau gitu sempurna itu apa? Saya sampai katakan, kalau dalam roh sempurna itu adalah Tuhan. Kalau dalam diri kita, saya nggak tahu apakah ada sempurna. Karena setiap ada kesempurnaan, besok masih ada lebih lagi. Tidak ada yang sempurna. Itu sebabnya dunia tidak bisa berikan kesempurnaan. Nah, setelah kamu dimerdekakan, jadi gimana caranya? Hanya ada satu cara. Ditebus oleh darah Yesus. Awal April kita sudah melihat Paskah. Apa artinya Paskah? Apa artinya Jumat Agung? Kenapa Tuhan mati? Orang ketawa, kok Tuhan ya orang percaya mati? Dia gak mati, dia sedang menebus dosamu. Dia gak mati, dia sedang menebus, memulihkan hidupmu. Kita dipulihkan karena dia melakukan itu. Kita dipulihkan. Itu sebabnya dalam namanya hati saya bisa kudus.
Pikiran saya bisa kudus. Hidup saya bisa kudus. Karena dikuduskan oleh tadi darahnya, tubuhnya yang menguduskanmu. Bapak Ibu, dimerdekakan. Sehingga apa? Hidupmu bukan hidup yang lama, tapi hidup kita adalah hidup yang baru. Dia rubah hidup kita. Dia mengampuni dosa kita. Dia menghapus hutang dosa kita. Sehingga balance-nya nol, nggak ada lagi dosa. Melalui darahnya hidup saya dimerdekakan. Mengenai melalui dia engkau dimerdekakan. Dan menjadi bukan lagi hamba dunia tapi menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau dikatakan semua hamba Tuhan, benar, semua hamba Tuhan. Dan menjadikan kita tadi adalah hamba Tuhan. Menjadikan kita terikat kepada Tuhan. Dulu terikat kepada dosa, sekarang terikat kepada Tuhan. Atau dulu menyerahkan diri kepada dosa, sekarang kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia yang memimpin. Sehingga saya percaya Bapak Ibu, ketika kau menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, tidak ada lagi hati yang apa? Najis, hati yang kotor, rencana yang jahat. Bapak Ibu, berkali-kali orang katakan, oh kamu nggak tahu aja, kan orangnya cuma memang begitu. Jangan dibawa hati. Kalau saya marah, Bapak Ibu, sama anak saya, sampai saat ini dia ngerti bahwa hati saya tulus di hadapannya. Karena saya marah bukan ada maksud. Di gereja sekali lagi, bagaimana kau hidup tadi, kau bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba Tuhan. Apa yang membedakanmu? Hatimu tulus, suci di hadapan Tuhan. Gak ada lagi tadi saya katakan hamba Tuhan atau hamba dosa. Hamba dosa yang banyak sekali, banyak orang melayani karena punya rencana. Banyak orang datang ke gereja bukan untuk menyembah, tapi untuk menilai-nilai orang lain. Banyak juga tadi kepentingan, sehingga hidup kita tidak lagi bebas, tapi tetap terikat. Alkitab katakan membawa kepada pengudusan, penyucian, sehingga apa yang kau lakukan adalah bagi kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Bagi kemuliaannya. Waduh, saya sampaikan pada saat ini, kadang-kadang saya juga, Tuhan kuduskan hati saya, karena melalui hati saya, melalui pikiran saya, nantinya penyakit datang Bapak. Saya mau sampaikan saat ini, oleh karena itu kita belajar bahwa Dia sudah menebus dosa kita. Apa yang saya lakukan adalah bagi kemuliaannya. Kau berbisnis untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk nipu, bukan untuk kaya. Kau bekerja bagi kemuliaannya. Untuk apa? Kemuliaannya, bukan untuk kepentingan. Kalau 8 jam ke 6 jam kerja, saya datang terlambat supaya 4 jam aja saya kerja. Melayani, kau melayani bagi Tuhan. Ada tidak ada Pak Gembala, kau tetap lakukan
bagi Tuhan. Saya bersyukur di The Throne salah satunya adalah mereka sudah melakukannya, beberapa orang. Tanpa pendetanya datang pun mereka sudah berlatih. Begitu juga melayani kepada sesama kita, bukan karena orang lain, tapi karena hidupmu milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Menjadi hamba Tuhan, milik Tuhan. Hamba ini jadi nggak ngerti. Nah nanti kalau dibilang hamba, logikanya macam-macam. Bapak Ibu, saya juga mau mengomentari yang kata-kata orang-orang dibilang Kristen progresif, keterlaluan Bapak Ibu. Dia perlu datang ke The Throne untuk menyembah Tuhan. Dia katakan, saya nggak mau menyembah Tuhan yang egois, seorang Tuhan yang egois. Logikanya, masa orang baik masuk neraka? Logika bodoh. Pertama saya katakan Tuhanmu bukan manusia. Kalau dia manusia, itu banyak orang-orang yang udah hebat-hebat. Buktinya mati dan tidak pernah bangkit lagi. Tuhanmu bukan seorang. Tuhanmu adalah roh. Alkitab adalah roh. Yang kedua, dia tidak egois. Dia layak disembah. Hanya dia yang punya kelayakan untuk disembah, dipuji, dan ditinggikan. Kalau seorang presiden datang ke sini, apakah kita tompang kaki semua, duduk asal-asalan? Kalau kita tahu aturannya, saya mau sampaikan, dia layak kalau kita berdiri juga untuk menyambut dia. Karena dia dipilih oleh jutaan rakyat Indonesia menjadi seorang presiden. Itu nggak kita membuat kita menjadi sombong amat kalau kita harus berdiri. Dia layak karena dia seorang presiden. Tuhan, apapun yang disampaikan, dilakukan, dia layak untuk dipuji, disembah, dan ditinggikan. Bukan egois Bapak Ibu. Dia ciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, Tuhan kita adalah tadi Maha Kuasa. Beyond your mind. Lebih dari pikiran. Kalau logika saya sudah hebat sekali, di atas itulah Tuhan. Makanya Yohanes 1 ayat 1 berbicara pada mulanya adalah firman. Alkitab katakan firman itu diambil dari kata Yunani logos, yang artinya pada saat itu orang Yunani dipengaruhi oleh Aristoteles atau siapa lagi, orang-orang filsuf. Dan filsuf itu mengatakan di balik seluruh tadi pemikiran itulah logos yang memulai. Oleh karena itulah Tuhan di balik seluruh tadi pengetahuan saya, lebih daripada pengetahuan saya, dialah Tuhan. Kalau masih saya bisa punya logika, dia bukan Tuhan. Kebaikannya begitu juga. Begitu dia baik, saya baik. Seperti tadi dikatakan, kenapa dia orang baik, dia tokoh kepercayaan tertentu, mayoritas di Indonesia mau menyapa kita orang minoritas. Urusan apa Bapak Ibu? Itu menjadi kadar, itu adalah baik. Mau gak dia mati bagi saya? Kalau cuma mau ngomong, saya juga mau ngomong. Mau gak dia memberikan dirinya disalibkan?
untuk saya. Bapak Ibu, oleh karena itu tadi saya mengatakan dikuduskan. Yang ketiga adalah Dia adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Sampai pengudusannya adalah sempurna. Itu sebabnya ketika saya menyembah, saya nggak mau terikat dengan pengalaman saya. Lebih daripada pengalaman kemarin, saya akan nyembah Dia. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Menyanyikanlah tadi sesuatu yang lebih, yang belum pernah. Bahkan jangan karena saya bersyukur ya pihak luar biasa pengalaman itu. Saya kasih tahu semua sama WL Singer, jangan seperti pengalamanmu, nggak laku Bapak Ibu. Lebih daripada pengalaman. Setiap hari masuk di dalam tahta Tuhan. Hamba Tuhan, kalau kau sampai ke sana, Alkitab katakan, maka kamu akan beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai sudahnya ialah hidup yang kekal. Pengudusan. Tadi saya katakan, pengudusannya sampai kepada kesempurnaan. Kesempurnaan itulah kehidupan kekal. Di sana sempurna. Dunia nggak mungkin sempurna. Amin. Pengudusan akan membawa kepada kehidupan kekal. Di sanalah kesempurnaan. Kenapa kita masuk kepada hal ini Bapak Ibu? Karena jangan ketipu terus dengan logika dunia. Jangan tertipu terus dengan tadi. Begitu banyak orang mengatakan bahwa berkat menunjukkan iman. Bukan. Tapi iman membawa berkat. Kalau kau sampai ke atas, baru itu membawa berkat. Sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kalau kau sampai kepada tadi, pengudusan Tuhan. Ketika kita sampai ke tahta Tuhan, Pak Miswadi terus mengulang-ulang. Karena 4 hal ada di surga. Ketika dilihat Bapak Ibu, Wahyu pasal 4. Kalau saya bacakan dari mulai ayat 3, Wahyu pasal 4 ayat 3. Dan Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Artinya memang Tuhan kita itu kan bukan manusia. Alkitab jelas katakan Dia adalah roh, Dia adalah Tuhan. Roh itu apa? Saya nggak tahu. Unlimited. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tahta, 4 tua yang berpakaian putih dan mahkota emas di kepalanya. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Tuhan.
yang selalu mengatakan double portion. Bapak Ibu, Roh Kudus bukan double portion. 7 roh Tuhan, kesempurnaan Roh Kudus menjamah hidup kita. Dia lebih untuk kita. Dia akan memulihkan kita. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi gurih. Dan ayat 6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Lautan kaca bagaikan kristal. Bayangkan Bapak Ibu. Yang memisahkan itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Kemarin di Singapura saya ada satu bilik yang lucu, seluruhnya kaca. Ketika saya masuk begini, si Indo katakan, saya juga terus foto. Saya bisa melihat diri saya dari depan, belakang, kiri, kanan. Saya teringat dengan ayat ini. Lautan kaca dan kristal. Artinya Tuhan melihat saya dari kaca, lautan kaca. Mulai dari atas, belakang, timur, barat, dan sampai roh, jiwa, dan lain sebagainya. Nggak ada yang tertutup. Nggak ada yang disembunyikan. Tapi ketika kau sampai kepada pengudusan Tuhan, apa yang terjadi? Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Ketika dia sudah mengudusanmu di hadapan tahta, itulah tadi, dia adalah Tuhan yang sangat amat maha kuasa. Sehingga pada singa melambangkan dia adalah Tuhan yang amat sangat berkuasa. Tadi saya mau berdoa, Tuhan bagaimana apa saya serahkan. Ngapain kamu serahkan? Kamu doakan. Kita percaya dia adalah Tuhan yang amat sangat berkuasa. Oleh karena itu, ketika kita menjadi hambanya, sebenarnya ketika kau sampai ke tahta Tuhan, kau juga adalah orang yang amat sangat berkuasa. Seorang anak kecil berkali-kali datang kepada saya dulu ketika di Sumba. Belum KKR, disuruh doakan. Ketika saya tanya, sakit apa? Bu, anaknya tulangnya patah. Waduh, patah tulang. Akhirnya saya doakan, saya tanya malaikat Tuhan, gimana caranya? Kan kamu tahu, Tuhan Yesus sangat berkuasa. Doakan aja. Saya doakan. Dan setelah itu saya tanya lagi, gimana udah sembuh kah? Tanya aja orang yang udah sembuh kah? Saya tanya, gimana udah sembuh kah? Coba angkat tangannya. Dan saat itu juga tangannya nyambung. Wah, baik. Tulangnya nyambung. Langsung. Sekejap. Ibunya sampai nangis-nangis. Dia adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Jangan silau dengan kuasa dunia. Kagumlah dengan kuasanya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan sangat berkuasa. Berkali-kali saya lihat ketika berdoa, maka kita melihat kuasa Tuhan. Istri saya doain orang yang cancer, perutnya besar, tiba-tiba seperti bola, tiba-tiba blek, hilang. Sampai dia kaget sendiri. Kenapa? Dahsyat. Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan dia mau memberikan kuasanya kepadamu.
Oleh karena itu tadi, saya tanya kepada orang-orang penginjilan, kamu apa yang kamu sampaikan kepada penginjilan? Wah, doktrin Yesus adalah satu-satunya jalan. Bukan. Tunjukkan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, sama seperti anak lembu. Lembu berbicara tadi mengenai kemakmuran. Di Downing Street, bukan Downing Street, di New York Stock Exchange, di depannya ada patung lembu besar. Karena mereka tahu lembu adalah lambang kemakmuran. Ketika kau kudus, ketika kita kudus, masuk dalam tanah Tuhan, apakah berkat kita cari? Dia pemilik berkat. Dia pemilik kekayaan. Sehingga apa? Kalau kau diberkati adalah tadi karena kau punya iman. Bukan karena imanmu, tapi karena Dia sudah memasukkan kita menjadi hamba-Nya. Oleh karena itu tadi, bersyukur. Gereja kita, saya selalu katakan, kita nggak perlu bergumul. Tapi saya selalu minta kepada Tuhan. Jangan pelit, karena apa yang kau berikan itu tadi, Tuhan juga akan melihat. Segala sesuatu apa yang kita punya adalah Dia punya. Utamakan Tuhan, maka Dia akan memberkati. Jangan kebalik. Mana gereja? Ada seorang telepon saya, mana ininya? Saya jadi marah, Bapak Ibu. Saya mau pelayanan, mana uangnya, komisi? Saya marah karena bukan saya yang ngurusin, Bapak Ibu. Kenapa? Tadi, gereja ini bukan untuk bayar orang, tapi bagaimana kau belajar, bagaimana Tuhan memberkatimu. Ketika kau memberi untuk Tuhan, Dia akan memberi untukmu juga. Dan yang ketiga adalah muka seperti muka manusia, kasih yang tak terbatas yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, nggak ada yang baik. Semua orang sudah berbuat dosa, tapi karena kasih setia Tuhan, Dia sudah menyelamatkan kita. Dia adalah lambang kasih sebesar manusia. Dan yang keempat adalah burung nasar yang sedang terbang. Hikmat kita, Bapak Ibu, hikmat apapun juga, sebagus-bagusnya, sepintar-pintarnya, tadi di balik itu ada yang lebih lagi. Berkali-kali saya sampaikan juga pengajaran ini. Seorang pendoa senior dari Jawa Barat, Serang, ketika saya bawakan firman ini mengenai the throne, dan dia berdoa, Bapak, kami tahu ketika kami berjumpa dengan kami akan malu, karena ternyata doktrin yang saya pegang bukan itu. Pengertian yang saya pikir sudah luar biasa, ternyata masih jauh. Engkau lebih sempurna dari segala-galanya. Bapak Ibu, oleh karena itu kita bersyukur apa yang kita nggak tahu, Dia tahu. Ya, Dia akan mengajar kita sampai kepada kekekalan. Balik lagi Roma 6 ayat 22, saya akan simpulkan khotbah saya. Jadi kita sudah dimerdekakan, sudah bukan lagi menjadi hamba manusia. Hamba bukan berbicara mengenai tadi
milik tapi keterikatan. Tapi kau sudah terikat kepada Yesus. Sehingga apa yang kau harus lakukan adalah menyenangkannya. Gak ada yang lain. Ya. Dan ketika dia menguduskan berbicara, dia mengkhususkan diri kita. Hidup kita adalah miliknya, dia kuduskan. Pengudusannya adalah sempurna. Bukan seperti yang hanya kau sampaikan, tapi dari pengudusan sampai pengudusan sampai pengudusan. Sampai apa? Makanya progresif yang saya mau sampaikan adalah ini. Oleh karena itu kalau kau ada di the throne, ada di gereja ini, tapi imanmu gitu-gitu aja, Bapak Ibu, jangan. Kau harus naik. Karena pengudusannya sampai kepada kesempurnaan. Kalau dulu kau lakukan dengan perhitungan, saya di gereja 1 jam aja, tapi kau harus naik. Saya bukan hanya 1 jam, saya akan berikan 2 jam. Kalau kau dulu melayani hanya sekedar, kau berikan yang lebih lagi. Kalau kau hanya bisa berani memberi sekedar, tapi imanmu harus naik. Karena pengudusan Tuhan sempurna. Amin. Yang terakhir saya simpulkan, di hadapan tahtanya penuh anugerah, penuh berkat, penuh hikmat, penuh kasih, dan penuh juga kuasa. Dan dia mau memakaimu bagi kemuliaannya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita. Haleluya, haleluya.